Balik lagi sama gue di Axolot Fair. Jadi kali ini gue akan membahas mengenai jenis-jenis axolot. Jadi gue akan urutin dari yang paling common sampai yang nggak paling common jadinya. Nah, ini berlaku di Indonesia sama di dunia. Jadi, menurut gue yang paling common di Indonesia itu adalah dan paling identik axolot itu yaitu jenis leeuwstik. Jadi leeuwstik itu dia memiliki mata biasa hitam atau nggak biru. Jadi kayak ringnya biru gitu, tapi gillsnya itu berwarna pink. Jadi itu jenis leeuwstik normal biasa. Nah, biasanya dikelompokkan lagi dari leeuwstik normal itu ada yang dirty dan ada yang bersih. Nah, biasanya yang paling umum itu biasanya dirty. Yang bersih itu entah kenapa lagi jarang ada sih, cuman jarang aja ada di pasaran. Nah, maka biasanya orang-orang bakalan nyari yang bersih, cuman kenapa lagi jarang ya? Gue juga kurang tahu, mungkin orang lagi fokus sama yang lain. Nah, abis jenis leeuwstik itu, leeuwstik bluegills. Jadi leeuwstik bluegills itu leeuwstiknya memiliki gillsnya berwarna biru keunguan. Nah, ini seperti gambarnya. Jadi gillsnya itu berbeda dari leeuwstik biasa. Jadi gillsnya itu berwarna ungu atau nggak biru. Nah, yang ketiga itu sepupunya itu albino leeuwstik. Nah, albino leeuwstik itu identik pasti matanya warna merah. Kalau matanya di luar itu pasti jenisnya golden. Nah, yang albino ini matanya itu warna merah atau pink, gillsnya warna pink, badannya akan sangat bersih. Gak tahu kan kalau albino biasanya badannya itu akan sangat putih mengikuti badan keseluruhannya, nggak seperti leeuwstik yang suka ada dirty-nya, coraknya dan lain-lain. Nah, dari albino ini bisa diturunin jadi albino golden. Jadi albino golden ini dia warnanya rada kekuningan. Jadi warnanya kuning pucet, tapi mata tetap merah matanya. Nah, habis itu jenis golden. Nah, golden ini itu memiliki mata berwarna putih dan badannya itu berwarna kuning. Ini bukan pakai pewarna, ini emang alami. Nah, gillsnya itu akan berwarna merah. Bisa merah, bisa kuning juga, jadi ngikutin. Nah, golden ada dua jenisnya. Yang satu itu high iridopus. Itu jadi ada banyak bintik-bintik corak putih di badannya. Itu ciri khas dari golden ya. Jadi kalau putih-putih itu sebenarnya bukan jamur. Itu emang badannya seperti itu. Nah, yang kedua itu golden licin. Maksudnya golden nggak ada corak. Nah, yang lagi jarang itu di Indonesia itu golden yang nggak ada corak, jadi benar-benar kuning, full kuning doang gitu ya. Nah, itu juga lagi jarang. Matanya itu akan warna putih, biasa merah, kuning atau nggak putih juga gitu, jadi itu normal. Nah, biasanya kalau untuk jenis albino sama golden itu makannya menurut saya ya rada kurang nafsu ya, jadi makannya itu pelin-pelan, kadang-kadang mau kadang-kadang enggak. Nah, itu normal, cuman kalau emang lebih dari 1 atau 2 hari itu harus dicurigakan, mungkin dari faktor kualitas air, suhu, dan juga gimana lingkungan sekitarnya, apakah ada hiding spot atau tidak. Kalau emang benar-benar pol itu nggak ada hiding spot, biasanya itu akan membuat axolot stres. Nah, habis itu kita masuk ke tiger. Nah, jenis tiger ini seperti nenek moyangnya. Kalau di alam liar, tiger ini yang paling sering ditemukan. Nah, tiger ini memiliki iridopusnya itu berwarna hitam kehijauan. Jadi itu normal kalau bintik-bintik. Kadang-kadang juga ada yang putih. Jadi saya sebutnya itu tiger starburst. Jadi biasanya itu dia ada warna corak kekuningannya dan ada banyak spot putihnya. Nah, itu normal tiger. Dan biasa gillsnya itu berwarna hitam atau nggak berwarna merah. Nah, habis itu jenis dark wild. Dark wild ini saudaranya dari tiger. Nah, dark wild itu biasanya nama lainnya itu marble. Marble ini kecilnya tuh akan warna hijau.
hijau kayak hijau lumut gitu, terus warnanya kayak benar-benar tidak fresh. Nah nanti tapi sering waktu itu warnanya akan sangat hitam pekat, matanya pun itu akan ada ring biru. Biasanya dark white identiknya dengan itu, warna biru matanya. Habis itu gillsnya akan sangat akan sangat hitam pucat. Nah itu normal, dan kadang suka ditemukan iridoplasnya itu hanya sedikit semakin besar, tapi kalau lagi kecil itu akan tetap banyak kelihatan, tapi sering waktu itu akan jadi hitam pucat, maksudnya hitam pekat. Nah, kadang-kadang suka ada bintik-bintik putih dan itu normal, tapi jumlahnya akan sangat sedikit dibanding jenis tiger. Nah, habis dari dark white itu ke melanoid. Melanoid ini akan warnanya tuh hitam keabu-abuan, dengan gillsnya itu bisa warna hitam, jadi full black, bisa warnanya tuh merah juga, jadi ada 2 jenis melanoid. Nah, matanya melanoid itu akan warna hitam, tapi badannya sering waktu itu akan lebih ke abu-abuan, abu-abu hitam jadinya, percampuran itu. Nah, terus yang habis itu jenis piebald. Nah ini jarang banget di Indonesia ditemukan, lagi sedikit, tapi sudah mulai masuk sih. Jadi itu sama seperti leustic, cuman kotor banget. Jadi identiknya piebald tuh apa sih? Nah, piebald itu identiknya itu jadi bagian kepala atasnya ini itu akan coraknya berwarna hitam, tapi akan sampai ke ujung buntut. Jadi ada line hitam gitu, jadi dari ujung kepala ke ujung buntut. Nah itu namanya piebald. Gillsnya itu bisa berwarna hitam ngikutin corak kepalanya, atau nggak bisa warna merah, tapi biasa warna hitam sih. Nah abis piebald itu pernah masuk ke Indonesia itu chimera. Chimera itu pure hoki-hokian di dunia ini, termasuk jarang banget. Jadi itu split, jadi di kepala tengahnya itu di split, ininya warna hitam, ininya warna leustic biasa. Nah itu sangat jarang ditemukan, hanya 2% kemungkinannya ketika kita ngebreed. Nah jangan tanya cara breednya, itu akan pure hoki-hokian kalau untuk mendapatkan chimera, dan harganya pasti fantastis banget. Karena kalau misalkan kalian ngebreed antara chimera dan chimera, belum tentu anaknya juga chimera. Jadi itu pure hoki-hokian, jadi dari 1000 anak itu cuma ada 1 atau nggak bahkan tidak ada chimeranya, ngikutin gen orang tuanya. Nah sekarang kita masuki yang belum pernah ke Indonesia ya, yang belum pernah masuk ke Indonesia, yaitu yang pertama jenis mozaik. Nah mozaik ini jadi itu campuran antara hitam, coklat, putih, jadi kayak warnanya abstrak banget, biasanya juga mengikuti loh. Jadi itu benar-benar bagus banget menurut saya, itu yang paling saya cari. Cuman di Indonesia tuh belum ada, dan di luar negeri pun juga jarang banget, maka orang-orang pada nyari yang namanya mozaik. Mozaik itu bisa 2 warna, ada yang coklat hitam putih, ada yang putih hitam doang, cuman abstrak banget, jadi ada 2 warna yang saya ketahui ya. Nah abis mozaik itu Cooper itu warnanya coklat, jadi sama seperti tiger, dia memiliki iridoplasnya itu berwarna hitam ke putih dan hijauan, cuman badan base-nya tuh warnanya coklat. Jadi ini bukan pakai pewarna, ini emang warna liarnya seperti itu, namanya Cooper. Nah itu habis itu Dalmatian. Dalmatian itu jadi sama seperti anjing Dalmatian, itu bintik-bintik hitam, badannya itu putih, jadi ya ada spot hitam saja, jadi ya seperti anak anjing gitu sih, anjing Dalmatian. Nah habis Dalmatian itu Enigma. Nah jenis Enigma ini jadi base badannya itu biasanya hitam, dadanya itu putih, dan ada corak-corak emas di sekujur badannya. Jadi itu namanya Enigma, jarang banget di dunia, kayak paling cuma 1%, dan itu pun pasti harga mahal. Selanjutnya itu tetangganya melanoid, yaitu lavender. Jadi sama seperti melanoid warna hitam, cuman lavender ini lebih warnanya abu-abu muda, ya abu-abu muda keputihan. Nah jadi coraknya itu sama seperti melanoid, biasanya hitam, mata hitam, biasanya hitam, cuman ini abu-abu warnanya, dia bukan hitam, abu-abu, nggak ada yang coraknya hitam, jadi ini pure abu-abu, maka dinamakan lavender. Kalau kena cahaya biru itu akan mempaparkan cahaya warna ungu, makanya sebutnya lavender. Ini juga jarang banget
yang paling jarang itu jenisnya itu lavender melanoid. Nah ini benar-benar breed orang breeding di luar pun belum ada yang pernah dapetin, jadi hanya ada chance-nya itu hanya 1%, kayak itu kecil sih, jadi jarang, apalagi di Indonesia kita aja base-nya dari lavender aja tuh belum ada. Nah abis lavender itu masuk ke chimera juga langka di luar negeri, jadi split yang tadi itu. Yang kedua itu fireflies. Nah jadi ini yang lucu adalah badannya itu warna putih tapi buntutnya warna hitam, jadi namanya fireflies, jadi kayak capung ya. Buntutnya itu pasti warna beda sama badannya. Nah itu keunikan dari fireflies, itu juga kemungkinannya hanya 0,75% setahu saya untuk mendapatkan fireflies, jadi ini pure hoki-hokian ya. Nah abis fireflies itu masuk ke yang ada green GFP, jadi bisa glow in the dark. Nah jadi ini ada cairan bukan cairan ya, ada disuntik, nggak disuntik juga, jadi ini pure hasil lab, dimana axolotl itu disuntik oleh cairan ubur-ubur yang bisa glow in the dark. Nah makanya itu ada yang namanya green apa ya, pokoknya green itu nanti saya tulis aja. Nah itu cairannya itu bisa bikin axolotl itu glow in the dark. Selain GFP, yang paling jarang banget di dunia, paling cuman kayak sekarang mungkin ada seekor dan gue nggak tahu masih hidup atau kagak, itu namanya RFP, red. Jadi kalau glow in the dark itu hijau, ini warnanya merah kalau di atas cahaya biru. Nah ini benar-benar hasil pure lab, baru banget keluar, cuman ya itu informasinya juga masih dikit sih. Yang gue pernah lihat itu dia warnanya merah. Nah abis RFP yang baru banget sekarang itu jenis yang namanya lupa gue, tapi yang penting ini hasil lab. Jadi axolotl itu masih baby, axolotl-nya itu leustic tapi buntutnya dipotong dan digantikan dengan buntutnya tiger gitu. Nah itu jadi mirip seperti fireflies, cuma fireflies itu pasti kayak lebih curup ke badan, masuk badan dikit gitu, tapi ini pure buntut. Jadi ini buntut yang dipotong digabungkan, ini membuktikan kalau gen axolotl itu memang bisa diamputasi. Misalkan nih axolotl kakinya putus tapi dipasangkan dengan kaki warnanya itu bisa, cuman itu butuh proses lab ya, jadi jangan dicoba di rumah, ini hanya untuk proses di lab. Makanya jadi buntutnya itu bisa kayak seperti dipotong split tapi bisa numbuh seiring tumbuhnya axolotl itu. Jadi gue pernah lihat sih di luar negeri, dia ada di punya orang gitu sih, jadi sebenarnya emang udah masuk yang aneh-aneh itu, jadi yang udah di eksperimen lab gitu. Nah itu doang sih jenis-jenis axolotl yang gue tahu sampai sekarang. Jangan lupa untuk follow Instagram gue di Axolotl Fair, itu untuk biasanya gue kasih edukasi seperti cara piara, yang lagi stok ready apa. Biasa gue juga sering bikin highlights untuk kalian baca-baca, lumayan kalian dapat informasi gratis loh. Biasanya orang lain kalau beli axolotl gue dikasih informasi itu pun nggak tahu ya. Oh iya, gue baru tahu. Jadi kalian itu jangan yang namanya ketipu aja gitu sama yang namanya axolotl warna-warni. Warnanya merah, hijau, habis itu ungu, biru. Nah itu kalian harus tahu itu axolotl tuh diwarnain loh, disuntik kimia pewarna loh. Nah harganya tentu akan murah banget karena itu import. Jadi itu ya gua nggak akan sebut itu dari mana. Yang penting itu diwarnain, disuntik axolotl jadi warna seperti itu. Harganya akan murah, tapi hidupnya juga nggak akan lama. Paling akan seminggu, dan axolotl itu akan mengalami pembusukan di dalam tubuhnya. Jadi ada gagal, sistem tubuhnya itu udah gagal. Maka dia akan membusuk, ya karena pewarna itu. Kamu tahu sendiri kalau axolotl itu benar-benar yang rentan yang namanya bahan kimia. Itu benar-benar anti banget axolotl. Makanya apalagi disuntik pewarna untuk menarik perhatian aja, itu tuh benar-benar menyiksa axolotl-nya. Jadi kayak gue sih nggak mau yang namanya jualan gituan, karena gue tahu itu kasihan, dan axolotl sendiri itu pun kan susah untuk dipiara, untuk di breeding aja susah gitu. Nah kalian harus tahu itu pewarna itu tuh
Axolot warna tuh kalian tuh jangan beli, kalau saya sarankan ya, karena tidak manusiawi lah kalian membeli hewan-hewan yang sudah disuntik karena untuk cuan mereka saja. Kalian silakan beli, berarti kalian support mereka untuk dapat lebih maju jualan axolot berwarna itu. Nah, tapi perlu diingat usianya tidak panjang. Harga akan sangat murah karena kalian pasti umumnya akan cari axolot harga murah. Axolot itu pasti start harganya itu dari 250 up. Di bawah 250 itu nggak akan kalian temukan, jarang banget. Itu pun gua nggak tahu kondisi axolot di bawah 250 itu kondisinya seperti apa. Jadi kalian harus was-was, carilah tempat-tempat yang emang jualan axolotnya sudah jago, terus kayak emang sering kasih edukasi. Nah itu perlu kalian tanya-tanya aja, terus misalkan ke saya gitu, kalian boleh tanya-tanya stok yang ready apa. Cuman untuk yang nanya, Kak, yang warna biru ready nggak? Itu saya akan jawab tidak. Karena saya tidak jualan yang namanya hewan warna-warni. Itu tidak manusiawi. Nah, kalian tuh jangan yang namanya menurut saya jangan support juga pedagang-pedagang yang jualan axolot warna-warni. Kasihan axolotnya. Dan kalian pun juga kasar seperti ketipu loh. Karena umumnya umur axolot itu bisa mencapai hingga 8 tahun di akuarium. Tapi karena dikasih pewarna kalian cuma dapat seminggu. Misalkan nih harga axolot 180.000, cuma warnanya biru, wah cantik, tapi lama-kelamaan mati seminggu doang. Ya, jadi kalian harus be a smart buyer, cari tahu dulu warna natural axolot tuh apa aja sih. Jadi misalnya kalau ada orang jualan kayak warna biru, ungu, pink gitu, itu udah gak normal ya. Jadi kalian harus was-was, jangan support orang-orang yang seperti ini untuk uang itu dengan cara yang tidak halal. Itu menyiksa hewan disuntik seperti itu. Menurut saya itu tidak manusiawi. Jadi be a smart buyer ya guys. Jadi itu aja dari saran gue mengenai jenis-jenis axolot. Jangan ketipu, jangan tergiur harga murah. Kalau emang mau cari harga axolot murah, menurut gue jangan piara axolot, karena kalian tahu sendiri harga axolot itu 250 up loh, start from 250.000. Belum lagi kamu beli peralatannya, filter, sponge filter, kalian harus meluangkan waktu untuk chiller kali, AC, perabotannya, ganti air spring, seribet pokoknya piara axolot. Jujur aja menurut saya ribet. Jadi untuk tahu harga-harga mau murah gitu, mending jangan axolot, oke? Jangan yang namanya tergiur dengan harga murah ya guys. Oke, itu aja dari gue mengenai jenis-jenis axolot. Gue akan membahas mengenai topik selanjutnya, tapi gue nggak tahu upload kapan karena gue lagi mau menuju sidang akhir. Doain gue. Jadi tetap untuk jangan lupa press tombol like dan boleh di subscribe, boleh terserah. Komen apapun yang kalian mau tanyakan, saya akan usahakan menjawab ataupun saya akan bahas di video selanjutnya. Jadi tulis aja di komen kalian mau bahas apa, mau nanya sesuatu boleh. Jangan lupa follow Instagram gue di Axolot Fair. Saya suka kasih informasi baru, informasi mengenai axolot, cara piara dan lain-lain. Dan saya juga kadang suka discuss aja di situ axolot kayak gini seperti apa, kayak gitu-gitu. Jadi ya jangan lupa follow, press tombol like dan subscribe YouTube saya. Ya, terima kasih.